Selamat pagi anak-anak. Ya, kita kembali masuk lagi di pelajaran PPKN. Mungkin semua sudah kenal ibu ya. Semua udah kenal ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada kalanya kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing ya. Oke, doa dimulai. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran kita yang judulnya itu adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Mungkin pada saat kalian kelas 7 kalian sudah membahas mengenai arti dari Pancasila. Oke, yang paling pertama kita bahas itu adalah arti dari kedudukan. Oke, perhatikan kedudukan. Kedudukan itu sama dengan posisi di mana yang paling tinggi atau tempat dibandingkan yang lainnya. Posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang lainnya. Contohnya adalah itu posisi presiden. Posisi presiden itu masih ada, yang di atasnya itu adalah Pancasila. Nah, termasuk ke materi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Oke, panca itu adalah 5, sedangkan sila adalah dasar negara. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara dalam menyelenggarakan negara. Nah, dengar, Pancasila itu dikenal pada abad ke-14 pada buku Sutasoma yang dipopulerkan oleh Empu Tantular ya. Nah, pada saat itu adalah pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, di situ dikatakan lagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah nilai sila-sila yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, nilai pertama yang terkandung di sila pertama, di situ adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Kita perhatikan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai yang terkandung di situ adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya kita percaya adanya Tuhan. Kemudian menciptakan seluruh dunia ini adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, nilai apa yang terkandung? Kita harus bertoleransi dengan beda agama. Nah, yang kedua, tidak ada menjelek-jelekkan agama lain. Nah, masih banyak lagi. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, maksudnya ibu, bintang itu apa maksudnya? Ada bintang, ada backgroundnya warna hitam. Nah, maksudnya itu adalah bintang. Bintang itu kita percaya bahwasanya bintang itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Backgroundnya itu langit, itu bumi itulah kita yang tinggal sekarang ini. Bahwasanya kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh isi bumi adalah nilai religius. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah lambangnya itu rantai yang kuat, sangat kuat. Rantai yang sangat kuat, tidak mampu. Nah, dari Sabang sampai Merauke, kita itu satu negara, walaupun beda-beda kepulauan. Meskipun kita jauh-jauhan, tapi kita tetap Indonesia yang sama. Yang sama dalam arti ini tidak ada membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di depan hukum itu mau miskin, mau kaya, mau sederhana, itu sama di depan hukum. Mau dia mencuri jarum, dia mencuri sendal, dia mencuri pintu, mencuri emas 1 kilo, itu sama di hadapan hukum. Adil, tidak ada yang berat sebelah. Nah, karena dia lambangnya itu adalah rantai yang sangat kuat, sama kita Indonesia, kita
tidak terpecah belah meskipun ada omongan dari sini, omongan dari sini, kita tetap satu tujuan begitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu adalah isinya begini. Di dalam Persatuan Indonesia itu mengatakan adanya pohon beringin. Pohon beringin itu gunanya apa? Nah, pohon beringin itu gunanya untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi rakyat Indonesia. Nah, Ibu cerita sedikit. Pada saat adanya penjajahan, banyak bangsa Indonesia yang berlindung itu di bawah pohon beringin. Nah, pohon beringin itu tempat orang berteduh. Karena di situ lebat, mereka berteduh dari penjahat-penjahat, dari penjajah-penjajah, melindungi dirinya. Bersatu, mereka bertukar pendapat di situ, menyatakan bahwasanya seharusnya begini, bahwasanya begini. Nilai apa yang terkandung di situ? Nilai kebersamaan. Kebersamaan dalam bertukar pendapat juga, menyatakan proses apa saja dalam menyingkirkan penjajahan, bersatu. Begitu. Nah, yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, lambangnya itu ada lambang kepala bantengnya. Kepala banteng itu menunjukkan bahwasanya itu Indonesia itu kuat. Banyak bijak, banyak dia cerdik ya, banyak dia meskipun banyak ada penjajah-penjajah datang, tapi ada aja karena kecerdikannya, ada aja perbuatan yang bisa mengalahkan penjajah. Nah, nilai dari situ adalah kuat, berani, pantang menyerah. Nah, sebelum kita mengambil suatu keputusan berarti kita harus musyawarah dulu. Nah, contohnya kalau kita mengambil pilkada, pilihan kepala daerah, berarti kita memilih bupati. Memilih bupati itu bukan asal memilih bupati, tapi kita meminta dulu suara kepada rakyat-rakyat yang lainnya, bermusyawarah dulu, bijaksana dalam memilih. Begitu ya. Oke, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh, adil sosial. Nah, di sini lambangnya adalah padi dengan kapas. Makanan pokok Indonesia adalah beras. Nah, semua bahan yang digunakan adalah melalui kapas. Nah, contohnya apa yang terdapat di situ? Keadilan sosial, keadilan. Berarti di situ kita bersosialisasi kepada orang-orang lain, bukan hanya kita sendiri. Nah, di situ keadilan sosial berarti kita menghormati hak kewajiban orang lain, kemudian berperilaku adil kepada yang lainnya, antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita sebagai warga Indonesia mampu mendukung kemajuan negara Indonesia. Contoh, kalau ada keributan, kalau ada memang harus, contoh ada perbedaan antara Jawa dengan Papua, pasti banyak orang kita ini demo dalam arti ada perbedaan. Berarti kita harus menyetarakan, menyamakan, satu, tidak ada yang membeda-bedakan. Itu namanya adil. Mau dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, itu sama, tidak ada perbedaannya, begitu ya. Oke, ini yang tadi nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai tingkah laku kita dalam kehidupan sehari itu seperti nilai kebersamaan, nilai religius, nilai adil kita, gotong royong, saling bertoleransi. Banyak ya. Oke, nah di sini ada tambahan sedikit catatan. The Founding Father itu adalah bapak pendiri negara. Nah, mungkin pada saat kita kelas 7, Ibu sudah menjelaskan bapak pendiri negara itu ada 3, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, masih banyak lagi ya. Bukan hanya yang 3 itu, hanya yang 3 ini mengusulkan perumusan negara yang ada mengatakan bahwasanya yang sila pertama itu adalah yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pasti ada kata-kata yang adanya syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini the Founding Father. Masih ingat ya? Oke. Seterusnya adalah
kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Republik Indonesia. Nah, suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat. Contoh begini, negara kita ini, negara Indonesia ini tidak akan kokoh tanpa adanya pondasi, tanpa adanya tujuan, tanpa ada cita-cita, akan terombang-ambing, akan pecah. Negara kita ini akan diambil oleh negara lain. Nah, kita tidak akan satu. Nah, sehingga lahirlah di situ dasar negara. Dasar negara untuk apa? Meluruskan bahwasanya tujuan Indonesia ini apa? Cita-cita Indonesia ini apa? Nah, cita-citanya untuk apa? Mempersatukan. Nah, sama seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap kita satu tujuan, tetap kita satu punya cita-cita yang sama, pandangan hidup yang sama. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya perhatikan anak-anak. Untuk anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami arti kedudukan dan nilai-nilai Pancasila? Itu nanti tugas untuk kalian ya, kata-kata kalian sendiri. Oke, tugas ini: 1. Buatlah pengertian tentang arti kedudukan. 2. Siapakah the founding father merumuskan nilai Pancasila? Nah, 3. Nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila? Itu menurutmu sendiri ya. Itu tugas kalian. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa kirimkan tugasnya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita doa masing-masing. Amin. Oke.